Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ermi Marelukwaka. Saya mahasiswa Universitas Pelita Harapan dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Pada video kali ini di mata kuliah Instrumentasi Laboratorium Medis, saya akan menjelaskan materi tentang ELISA. Yang pertama-tama adalah pengertian dari ELISA. ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay adalah suatu teknik biokimia berbasis plate yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen atau peptida, hormon, protein, dan antibodi dalam suatu sampel. Yang berikut adalah prinsip dari ELISA. Prinsip dasar reaksi ELISA adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlaber enzim yang kemudian ditambahkan dengan substrat sehingga akan dihidrolisis menjadi presipitat warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader. Yang berikut adalah prosedur kerja dari ELISA. Di sini secara umum adalah 4 prosedur. Yang pertama, costing, yang kedua, blocking, detection, dan read result. Yang pertama adalah costing. ELISA dimulai dengan proses costing antigen atau antibodi dimobilisasi atau ditempel dalam 96 wall polystyrene plate, lalu dilanjutkan dengan proses blocking. Blocking di mana bagian yang tidak ada antibodi atau antigen ditutup dengan reagen blocking. Pada proses ini, untuk mendeteksi tidak terjadi negatif palsu ataupun positif palsu. Kemudian masuk pada detection, yaitu plate diinkubasi dengan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim, lalu plate dicuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak berikatan. Kemudian masuk pada read result, substrat yang ditambahkan ke dalam plate yang akan menghasilkan perubahan warna, lalu akan dibaca menggunakan microplate reader. Berikut ini masih masuk dalam prosedur kerja ELISA sendiri, yaitu label enzim yang paling banyak digunakan dalam ELISA adalah hordensyre peroksida atau HRP, N-alkali fosfat atau AP. Enzim lain yang digunakan juga diantaranya itu O-galactoside AC, isolinesitirasi, N-katalase. Yang berikut, substrat kolometrik yang dipakai untuk horosedasi peroksida adalah TMB, OPD, dan ABTS. Sedangkan untuk di alkalin fosfat adalah PNPP. Pemilihan substrat tergantung pada sensitivitas pengujian yang diperlukan dan instrumen yang tersedia untuk deteksi sinyal atau spektrofotometer, fluometer, atau luminometer. Yang berikut kita masuk pada jenis-jenis ELISA. Jenis-jenis ELISA yang pertama adalah direct. Adalah antigen dimobilisasi pada wall plate, lalu antigen tersebut langsung dideteksi menggunakan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim substrat. Direct ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan yaitu cepat karena hanya menggunakan satu antibodi dan tidak banyak proses pencucian. Yang kedua, cross reactivity dengan secondary antibodi tidak terjadi. Kekurangannya yaitu reaktivitas antibodi mungkin terpengaruh oleh adanya enzim. Yang kedua, adanya background memungkinkan sinyal lemah. Dan yang ketiga, dibutuhkan pewarnaan setiap jenis antibodi. Jenis yang kedua dari ELISA adalah sandwich ELISA. Dibutuhkan pasangan antibodi yang cocok atau capture and detection antibody. Setiap antibodi harus memiliki lokasi spesifik dan tidak overlapping pada antigen atau epitop yang lain. Pada proses ini dilakukan agar tidak terjadi positif palsu dan juga negatif palsu. Jenis sandwich ini memiliki kelebihan yaitu spesifitas tinggi antigen atau analyte dapat ditangkap secara spesifik oleh capture antibody. Yang kedua, cocok untuk sampel kompleks dan tidak murni. Ketiga, sensitivitas tinggi. Yang keempat, fleksibel, bisa menggunakan metode deteksi direct atau indirect. Jenis yang berikut adalah kompetitif ELISA.
Antigen dimobilisasi pada wall plate lalu ditambahkan antibodi anti-A yang sudah terkonjugasi dengan enzim atau sebagai inhibitor antigen. Sampel yang berisi antibodi anti-A dimasukkan ke dalam wall. Kedua antibodi tersebut akan berkompetensi untuk berikatan dengan antigen. Semakin tinggi konsentrasi protein target, semakin ditangkap oleh alat kecil sinyal yang terbaca. Kelebihan yaitu sensitivitas tinggi, dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dengan konsentrasi yang rendah dan dalam sampel. Yang berikut adalah cara perawatan ELISA. Yang pertama, perawatan harian. Matikan alat setelah selesai digunakan. Bersihkan tray dari kotoran atau debu dengan menggunakan tisu atau spons. Yang kedua, perawatan 6 bulan. Lakukan kalibrasi pada alat secara keseluruhan seperti lampu, proses, atau pembacaan. Sekian dari video penjelasan saya. Jika ada kekurangan materi dan kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan terima kasih.